Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian hadirin, semoga dimuliakan Allah. Marilah kita mulai kali pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita tampilkan dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratil Mustafa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man syahidillah ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimu la yumallu sama'un tanazzaha qawlin wa fi'lin wa niyati tanazzaha qawlin wa fi'lin wa niyati bihi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal nasihin wa abhamana min ulama'i rasikhin wassalatu wassalamu ala man nasaqa dinuhu asyanal kafarati wa tawhiid wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitanasubi sari'atis sholihin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asyila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaromin para asatidzah jamaah musholah muhajirin yang sama-sama dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur malam hari ini kita digerakkan jiwanya oleh Allah duduk di tempat yang mulia.
mudah-mudahan kedepannya kita senantiasa dimuliakan oleh Allah dan Yang Maha Mulia. Karena kalau kita selalu bertahan rasa syukur dalam setiap keadaan, maka kita akan selalu menggunakan semua apa yang Allah berikan itu untuk ibadah. Namun saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, kadang kita lupa, kadang kita lalai dengan kesibukan yang ada. Kita lupa dengan nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Padahal nikmat yang Allah berikan di dalam diri saja tidak akan bisa kita hitung. Diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan kesehatan, semuanya itu adalah dari Allah. Kalau kita hidup satu persatu, kita tidak akan mampu menghitungnya. Nah, kalau kita mau bersyukur akan nikmat Allah, kemudian kita memahami, pasti kita pun akan mau menyebut-nyebut nama Allah tanpa kita perhitungkan. Inilah yang dimaksudkan wal amalu bi taati, agar kita itu selalu mengamalkan selama kita hidup untuk taat kepada Allah, untuk tawajuh, untuk takarrub, agar jiwa kita hidupnya semakin damai, semakin menemukan ketentraman. Oleh karenanya mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini diistiqomahkan imannya oleh Allah. Amin. Salawat maaf salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Melanjutkan pertemuan yang lalu, di dalam diskusi Allah itu menyampaikan ana inda doni abdi wa ana ma'ahu idza dzakaroni wa idza dzakaroni fi mana idza dzakartuhu ila akhirih. Kata Allah, saya itu tergantung perasaan hamba-hambaku. Kalau kita senantiasa berprasangka baik, apapun yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, kita selalu senang dan berprasangka baik kepada apa yang sudah Allah berikan, maka niscaya kita akan diridhoi oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu berprasangka buruk dengan kejadian-kejadian yang Allah datangkan di dalam kehidupan kita, maka di tahun 2025 ini ya kita harus banyak muhasabah kejadian-kejadian tahun sebelumnya. Kalau selama ini kita sering berprasangka buruk, mengeluh dengan apa yang Allah datangkan di dalam kehidupan kita, maka Allah tidak senang dengan orang-orang yang terus mengeluh dengan apa yang sudah Allah datangkan. Kalau Allah tidak senang dengan apa yang sudah diberikan, maka Allah pun tidak akan memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut. Maka di bulan yang mulia bertepatan tahun barunya bertepatan dengan bulan Rajab. Kalau kita muhasabah diri terus menerus, umur kita bertambah, ajal kita semakin dekat. Kalau kita berpikir sedikit demi sedikit, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semakin berkurang. Kalau sejarah Nabi Yakub yang dikurangi, penglihatannya sudah berkurang, pendengaran
kesabarannya sudah mulai berkurang, tenaga kita sudah mulai berkurang, terus semuanya itu berkurang. Ini menunjukkan agar jiwa dan pikiran kita terbuka dan semakin ingat bahwa kita hakikatnya akan kembali kepada Allah. Kalau kita menyadari akan hal itu, pasti kita akan selalu berprasangka baik dengan apa yang Allah datangkan di dalam kehidupan kita. Apapun yang Allah datangkan, kita semuanya yang hidup pasti punya kebutuhan, dan kita mengetahui bahwa yang mencukupi kebutuhan kita hakikatnya itu Allah. Kita hidup punya keinginan, punya hajat. Keinginan dan hajat kita hakikatnya yang mengabulkan adalah Allah. Semuanya terjadi ataupun kita hidup, semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Dan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas izin dari Allah. Kok selama ini kita sering mengeluh, kok selama ini kita sering tersulat, kok selama ini kita sering gak menerima dengan ketetapannya. Di tahun ini sifat-sifat itu dibuat dari diri kita. Kalau masih tertanam di dalam hati kita, kita belum bersyukur kepada Allah. Kalau kita masih sering mengeluh, masih sering gak menerima, gak senang dengan apa yang Allah datangkan, innallaha alimun bidatis sudur, sekalipun lisan kita tidak pernah merasa keluh, tapi batinnya selalu keluh. Allah tahu, Allah Maha tahu. Maka dikala kita sering muhasabah diri, kita akan tahu kekurangan-kekurangan kita. Maka di bulan yang mulia berketepatan bulan Rajab, kita bersihkan batin kita bersihkan jiwa kita. Karena Rasulullah pun di bulan Rajab yang disebut dengan Amul Husni pada tahun itu mengandung tahun kesedihan. Padahal Rasul itu tidak pernah merasa sedih dengan ketetapan Allah. Rasulullah itu selalu ridho. Rasulullah selalu senang dengan takdir yang Allah turunkan di dalam kehidupannya. Maka ketika Rasulullah dan diisrokan, dimi'rajkan pun, posisinya Rasulullah itu tetap berada di depan Baitullah. Artinya apa? Semakin banyak masalah atau ujian yang didatangkan oleh Allah di hadapan baginda Rasul mengatakan dalam Al-Quran, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu, dan kami pasrahkan amri, semua perkara yang terus didatangkan oleh Tuhannya, perkara yang terus didatangkan oleh Allah, di mana atau mana yang mengembalikan ilallah, hanya kepada Allah. Sehingga kejadian-kejadian yang menimpa diri Rasulullah, Rasul selalu ridho, Rasul selalu senang, maka Rasulullah mendapatkan ridho dari Allah. Maka Rasulullah makhluk yang paling disenangi oleh Allah, karena Rasul dari kecil sampai tumbuh dewasa tidak pernah mengeluh. Nah, kalau kita selalu senang dengan apa yang Allah datangkan di dalam kehidupan kita, Allah itu akan senang kepada kita. Kalau kita lihat sejarah dalam bulan Rajab, Rasulullah itu di saat beliau dinamakan Nabi fil Hijri antara beda kerjaan beda berwilayah tidak ada kerja begitu wanita. Rasulullah itu sedang berada di depan Baitullah. Yang ketika beliau
beristirahat tidur. Datang malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Bahkan di dalam satu keterangan yang lainnya, wa ma'ahu malaikat-malaikat yang lainnya pun ikut datang bersama dengan malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Fatamilu hatta ja'u bihi zamzama fastalqau ala dhahrihi. Para malaikat-malaikat Allah mengangkat tubuhnya baginda Rasul, diangkat kemudian ditaruh di samping sumur Zamzam. Fastalqau kemudian dibuka dadanya Rasulullah. Atas izin dan ridha dari Allah dibersihkan hatinya Rasulullah. Ini kejadian sebelum di Isra dan di Mi'raj, baginda Rasul bertepatan berada di dalam bulan Rajab. Artinya kita sebagai umat Rasulullah bersihkan hati kita di bulan yang mulia ini, karena kata ulama alaihi Rajab, artinya itu rahmat kasih sayang. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Kalau diri kita pada bulan ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan kita selalu senang dengan takdir yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita akan pernah selalu bersyukur, maka akan ditambahkan rahmat atau kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Rajaban jinnya jirmun, kita itu penuh dengan dosa, kesalahan diri. Manusia itu tempat salah, tempat dosa. Orang yang menyadari zikrul dulu bil madiyati selama kita itu tahun 2024 misalnya, kita sering meninggalkan perintah Allah, kita sering menjauhi ataupun kita sering melanggar terus perintah Allah terus-menerus, sehingga kita terus banyak dosa. Kemudian kita ingat dosa-dosa itu, kita bergerak jiwanya mohon ampunan di dalam bulan yang mulia ini. Maka seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Cuma kadang jiwa kitanya masih dikuasai oleh nafsu amarah. Berat untuk membaca istighfar, berat membersihkan hati yang penuh dengan penyakit hati. Yang membuat jiwa kita berat itu hakikatnya adalah syahwat atau nafsu amarah yang ada di dalam diri kita. Kita diberikan sesuatu kok kita nggak terima, yang nggak terima ini dorongan nafsu sebenarnya. Kalau manusia sudah bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsu yang ada di dalam dirinya, maka apapun yang Allah datangkan di dalam kehidupannya, dia itu akan senang dengan apa yang Allah berikan. Makanya di sini Rasulullah itu wanti-wanti agar umatnya itu berjaya dengan jalan Allah, selalu jihad, selalu berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya. Karena nafsu amarah yang ada di dalam diri seseorang, kita itu selalu merasa umurnya masih panjang. Karena kita sendiri tidak tahu apa ajal kita. Apakah kita masih panjang atau kita sudah dapat, kita tidak tahu. Tapi sahabat itu nafsu amarah itu mendorong kita agar kita melupakan yang namanya kematian. Seakan-akan kita itu hidup selamanya. Jangankan kita, Nabiullah Yakub ketika didatangi malaikat Israil, beliau datang silaturahmi, kemudian menyampaikan kepada Nabiullah Yakub, kami kemari diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa wahai Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub itu kaget. Ketika beliau
kaget beliau itu menyampaikan, wahai malaikat Israil, sampaikan kepada Allah, jangan sekarang mencabut nyawanya, sampaikan kepada Allah kalau memang mau mencabut nyawaku, berikan tanda-tanda terlebih dahulu, kasih tahu dulu agar kami bersiap. Akhirnya malaikat Israil kembali lagi, bulan-bulan, tahun-tahun, datang lagi malaikat Israil. Ketika beliau itu sedang duduk, datang malaikat Israil kaget. Ya Israil, kau diutus oleh Allah itu untuk mencabut nyawamu atau hanya sekedar silaturahmi kepada saya? Diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu, makanya bukankah aku pernah minta tolong kepadamu, sampaikan kepada Allah kalau mau mencabut nyawaku, kasih tahu aku dulu agar aku bersiap. Kata malaikat Israil, tanda-tanda yang Allah datangkan di dalam dirimu, sudahkah ibu memberitahukan, wahai Nabi Yakin? Penglihatanmu dulu masih jelas melihat sesuatu, sekarang sudah berkurang. Pendengaranmu sudah berkurang. Dulu kamu yang gagal pun kegagalanmu sudah berkurang. Semuanya sudah berkurang. Itu tanda-tanda pemberitahuan dari Allah bahwa ajalmu semakin dekat. Ketika dikasih tahu tanda-tanda itu, Nabi Yakub alaihissalam kemudian berserah diri, cabut rohnya. Nah, kita umat Rasulullah, kalau kita itu selalu ingat terus menerus akan dunia, kita lalai kepada yang punya dunia, maka jiwa kita dikuasai oleh syahwat atau nafsu amarah, maka diri kita pun akan lupa akan kematian kita. Semakin lalai kita nanti. Kembali lagi ketika Nabiullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan hatinya, dicuci oleh para malaikat-malaikat Allah yang dipimpin oleh malaikat Jibril, dibersihkan. Setelah bersih, dicuci lagi, bersihkan lagi sampai 3 kali. Apakah Rasulullah pada saat itu hatinya kotor? Enggak. Rasulullah bersih hati. Tidak pernah berprasangka buruk kepada siapapun. Jangankan dengan para sahabatnya, dengan musuh-musuhnya Rasulullah itu selalu berprasangka baik. Orang-orang yang membenci Rasulullah selalu didoakan yang baik-baik. Dan Rasulullah selalu senang dengan kejadian-kejadian yang terus Allah turunkan di dalam kehidupan Rasulullah. Rasul senang dan selalu bersyukur dengan apa yang Allah datangkan dalam hidupnya. Kok ketika bulan Rajab mau disokan di dalamnya Rasulullah masih dibersihkan, agar ketika kita diberikan nikmat panjang umur, bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Rajab Syahrullah, bulannya Allah, kita pun bersihkan hati kita. Karena Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai suatu hasanah, contoh yang baik. Bagaimana cara membersihkan hati kita? Pertama, agar kita menyadari akan dosa-dosa kita. Di tahun ini kita perbanyak muhasabah diri. Muhasabah diri kita sendiri. Dosa kita, aib kita, kejadian-kejadian yang Allah berikan dalam hidup kita, banyak mengeluhnya atau banyak senangnya. Dengan terus-menerus kita muhasabah diri, jiwa kita itu akan selalu ingat nanti kepada Allah. Apa? Tanda-tanda orang yang beriman diantaranya dzikrul bil madiyati, dia akan selalu ingat dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Ketika dia muhasabah diri, dia ingat dosanya,
kemudian ia akan memperbaiki diri. Kalau dia sudah ada keinginan memperbaiki diri semakin dekat kepada Allah dan yang maha baik, maka dia nanti bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Kalau manusia sudah beriman, maka ya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa la yusibana illa ma kataballahu lana, orang-orang yang percaya bahwa kita punya kebutuhan yang mencukupi kebutuhan kita Allah, kita punya hajat yang mengabulkan hajat kita Allah, kita punya keinginan kita bisa tercapai yang bisa tercapai dan keinginan kita hakikatnya Allah. Kita percaya beriman dengan seluruh hati. Ya betul-betul maka ingat kepada Allah. Siapa orang-orang yang selalu ingat kepada Allah? Dialah orang-orang yang beriman. Maka ketika sudah tertanam keimanan di dalam jiwanya, ketika Rasulullah kemudian dibersihkan hatinya sebelum dimasukkan lagi, Rasulullah itu ilman, hatinya diisi dengan pengetahuan ilmu. Diberikan ilmu oleh Allah, diberikan pengetahuan oleh Allah. Maka orang-orang yang beriman dia akan senang tergerak jiwanya sampai meninggalkan jasadnya, dia senang menuntut ilmunya Allah. Maka dia akan mudah diberikan pengetahuan. Makanya kata Allah, ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kenapa derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu yang diangkat itu orang-orang yang benar-benar percaya sepenuhnya kepada Allah, orang-orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah dan yang maha mengetahui. Ketika dia diberikan pengetahuan, dia itu semakin tertanam dalam jiwanya kedamaian, ketenangan, ketentraman, karena dia tahu saya hidup seperti ini hakikatnya Allah yang menghendaki, bukan keinginanku. Kok keluargamu seperti ini, bukan saya tidak sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan dulu. Oh, ini adalah keinginan Allah. Kok ekonomiku seperti ini, tidak seperti apa yang kami bayangkan. Oh, ini adalah takdir dari Allah. Akhirnya mengetahui. Ilmu itu yang mengetahui, bukan hanya kita belajar ilmu yang tertulis, tapi belajar pula tiap sesuatu yang Allah datangkan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengetahui ini dari Allah, ini kehendak Allah, maka kewajiban kita senang dan ricuh dengan sesuatu yang Allah datangkan di dalam kehidupan kita. Ini belajar mulia. Maka ketika Rasulullah dimasukkan ilman, pengetahuan atau ilmu oleh para malaikat Allah atas izin Allah, maka ketika kita berumat Rasulullah memperbaharui imannya, memperbanyak berzikir kepada Allah, jadidu imanaku, terus diperbaharui dengan cara aktif min qauli la ilaha illallah, tertanam keimanan di dalam jiwa kita. Kalau sudah tertanam keimanan, kita hidupnya tidak bakal malu. Kita hidupnya akan tenang, akan damai. Kalau kita masih malu, menunjukkan di dalam jiwa kita imannya itu masih dulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di alladzina qalu Allah subhanahu tatanazzalu alaihim malaikah. Orang-orang yang terus dalam hatinya, lisannya mengatakan Allah adalah Tuhan. Jadi istiqomah. Saya seperti ini, Allah
jiwa kita masih mengeluh dalam setiap keadaan, takut dengan kondisi. Padahal kata Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wujud takut, wujud tidak takut kalian semua. Jangan terus menaruh jiwa kita itu sedih dan mengeluh. Kalau masih takut dan mengeluh dengan keadaan menunjukkan jiwa kita belum istiqomah innalladzina qalu Allah. Maka di bulan yang mulia latih hati kita bersikap dengan berbanyak berzikir kepada Allah. Maka orang yang hatinya bersih akan diberikan pengetahuan oleh Allah, ilmu diberikan ilmu oleh Allah. Kemudian setelah ditanamkan ilmu oleh para malaikat Allah, ditanamkan lagi keyakinan. Apakah Rasulullah saat itu belum berilmu? Rasulullah berilmu, tapi Rasulullah itu tidak pernah merasa berilmu. Makanya ada yang bertanya, Ustaz, Rasulullah doanya minta miskin. Ketika kita memahami hadis atau doa Rasulullah, bukan hanya yang tersurat, yang tertulis secara tersurat, coba kita pahami makna yang tersiratnya. Memang Rasulullah pernah berdoa, Allahumma akhini miskinan, ya Allah hidupkan kami miskinan dalam keadaan miskin. Wa akhini miskinan, matikan kami dalam keadaan miskin. Wa surni, bangkitkan kami zumratal miskinan, dengan golongan orang-orang miskin fi atau yaumil qiyamah, di hari kiamat. Yang doa ini Rasulullah, yang doa ini orang yang hatinya suci, yang sudah benar-benar bermukmin baitullah. Yang ada dalam hatinya Rasulullah itu hanya ada Allah. Artinya ketika Rasulullah berdoa, Rasul itu kemudian meninggal dengan zikir tidak diberikan kekayaannya itu tidak masuk ke dalam hatinya Rasul. Kenapa? Karena ini titipan dari Allah, sehingga Rasulullah membelanjakan harta bendanya di jalan Allah. Kaya raya Rasulullah, tapi doanya kok miskinan, hatinya tidak pernah merasa memiliki. Kumpulkan kami, bangkitkan dengan orang-orang miskin. Rasulullah itu para sahabatnya kaya-kaya, tapi hatinya para sahabat Rasulullah itu terjaga. Beliau diberikan ilmu, tidak pernah merasa berilmu, karena ilmu itu adalah titipan dari Allah. Diberikan kekayaan, beliau tidak merasa kaya, karena kekayaan adalah titipan dari Allah. Terjaga. Makanya para musonif kita itu biasanya diawali al-musonif al-fakir, masa dirinya fakir, karena ini titipan Allah. Begitupun dengan kita umat Rasulullah, kalau sudah tertanam di dalam jiwa kita keimanan, jadi iman dengan aktif engkau la ilaha illallah, iman kita sudah kuat, jiwa kita bersih, yang ada hanya Allah. Kalau kita diberikan kekayaan, maka jiwa kita akan semakin cinta kepada Allah dan Yang Maha Kaya, sehingga kekayaannya akan dijalankan di jalan Allah. Jadi hubungannya itu tidak bisa kita lihat dengan mata penglihatan kita, yang tahu adalah diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Ada yang diberikan kekayaan, hatinya terjaga, makin cinta kepada Allah. Ada orang yang diberikan kemiskinan, justru dia itu ingatannya dunia terus lalai kepada Allah. Dan aulia-aulia Allah itu banyak. Yang diberikan kekayaan, jiwanya itu terjaga. Di antaranya Syamsul Rohdi, Syekh Abu Hasan Al-Yasadili. Beliau diberikan kekayaan, tapi beliau
bantu pemerintah, bantu fakir miskin, bantu masjid. Jika dalam hatinya itu benar-benar terjaga, tadi di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, bersihkan hati kita, agar kita selalu baik sangka dengan kejadian yang Allah berikan dalam hidup kita. Jangan terus berusaha, jangan terus malu. Walaupun kata Allah, walaupun bulan aku bisa dikenal aku ujikan yang semua dengan perasaan aku tentang sesuatu. Ini adalah ujian dari Allah. Tapi di ayat lain malah maupun alaihi malah mengajar jangan takut dengan urusan-urusan dunia, jangan malu dengan urusan-urusan dunia. Kalau kita masih takut dan malu, menunjukkan kita belum istiqomah beriman kepada Allah. Jadi Rasulullah setelah ditanamkan, setelah bersih suci ilmu, dimasukkan ilmu. Kita umat Rasulullah kalau mau kita terus bersihkan hati kita, kita akan diberikan pengetahuan oleh Allah. Pengetahuan apa? Setelah membaca tanda-tanda besar Allah, setelah membaca kejadian-kejadian yang Allah turunkan dalam hidup kita, maka akan dibuka hati dan pikiran kita. Oh, ini keinginan Allah, ini kehendak Allah. Nanti kita akan selalu senang dengan ketetapan Allah. Kemudian wayakina kaima adhara qalbahu wa asyraka sadrahu fastarja qalbahu. Setelah Rasulullah bersih benar-benar hatinya, kemudian ilmu wayakina ditanamkan keyakinan. Orang yang sudah diberikan pengetahuan oleh Allah karena fondasinya kuat, imannya kuat, kemudian ditanamkan keyakinan di dalam kalbunya, di dalam jiwanya, yakin bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah kehendak Allah, yakin apa yang Allah datangkan, yang datang di dalam kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sudah kita diberikan pengetahuan dan keyakinan, maka kalau kita istiqomah selalu baik sangka, nanti rasanya kita, pikiran kita itu selalu positif, selalu rasanya baik terus. Kalau rasa batin dan pikiran kita, kalau di dalam tarikatnya itu ada zikir, itu zikir hobi, tapi jiwanya itu menyatukan antara batin dan pikiran sehingga nyatu. Ketika sudah nyatu, kemudian dia itu rasanya itu bersama dengan Allah. Ketika rasanya sudah bersama Allah, karena dalam hadisnya bahkan namahu, karena kata Allah itu saya bersama dengan dia. Kalau dalam Al-Qur'annya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama dengan diri kita. Ketika rasanya kita, pikiran dan batin benar-benar sudah baik, positif, kita punya keinginan di situ. Pasti keinginan kita dimustajabkan oleh Allah. Dinyatukan batin, hati dengan pikiran. Ya memang harus istiqomah. Kalau dalam berikutnya istiqomah. Kalau kita orang-orang dulu yang senang bernafasannya relaksasi, syukur, itu sebenarnya menyatukan antara pikiran dengan jiwa agar kita mensyukuri semua apa yang sudah Allah datangkan dalam hidup kita, sehingga apa yang ada di dalam diri kita itu kebaikan, positif, maka kedamaian yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, setelah ilmu, keyakinan, pengetahuan yang Allah tanamkan dalam hati Rasulullah, keyakinan kemudian ditanamkan dalam hati Rasulullah, keyakinan, artinya kita umat Rasulullah kalau iman kita sudah kuat, maka kita akan percaya apapun yang terjadi, yakin apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Satu, kita akan diberikan pengetahuan oleh Allah. Dari mana pengetahuan ini? Dari kejadian-kejadian yang terus Allah datangkan dalam hidup kita, sehingga tumbuh keyakinan kemudian keyakinan. Kalau
sudah tumbuh keyakinan apapun yang Allah datangkan dalam hidup kita itu selalu tenang, tentram, gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah. Ketenangan dan ketentraman yang ada di dalam jiwa orang yang beriman, inilah yang dimaksudkan wayar doi. Kita tergolong orang yang ridho dengan kehendaknya Allah. Kalau orang-orang dulu kan ada latihan pernapasan, kemudian relaksasi, meditasi, kemudian tumbuh keyakinan. Kalau orang tua dulu tidak doanya banyak, hanya kegiatan karena keyakinan. Kadang-kadang kita berdoa satu dua seperti itu pusing. Kenapa? Karena diri kita yang tidak mau membersihkan diri, sehingga kita mengetahuinya keyakinannya benar-benar tertanam di dalam tubuh kita. Maka kalau Rasulullah sudah dibersihkan, diberikan ilman, wayakina, ilman, bijaksana Rasulullah. Orang-orang yang beriman diberikan pengetahuan dan keyakinan yang kuat oleh Allah, pasti dia bijaksana. Bijak orangnya. Karena sentral di dalam diri kita itu adalah hati. Kalau hati kita baik bersih, yang lain akan ikut baik dan bersih. Kalau hati kita kotor, rusak, ya tubuh kita pun akan rusak. Orang yang hatinya itu kotor, tidak mau membersihkan sifat diri, sifat hati, pikirannya itu selalu buruk. Maka semakin gaya antara pikiran kemudian hati, banyak penyakit-penyakit hati dosa. Ini maka diri kita, jiwanya itu tidak pernah menemukan ketenangan. Kejadian begini, kalau kejadian begini, takut. Kenapa? Karena jiwa kita nggak bisa dikontrol karena terlalu banyak penyakit-penyakit hati. Maka di tahun ini, jadi kita merasa berdiri, berbanyak berpikir kepada Allah. Karena ini akan jatuh di hati, Allah itu tegar merasakan kita. Bagaimana cara agar kita selalu berprasangka baik dengan kejadian yang Allah turunkan, dengan kejadian yang terus-menerus Allah limpahkan dalam hidup kita, dalam diri kita, istri kita, keluarga kita, ekonomi kita, anak kita. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Kalau sudah diatur oleh Allah, kita masih terus-menerus mengalami masalah diri. Ada kesalahan yang ada di dalam diri kita. Wa'ana dan kata Allah, saya itu bersama dengan dia. Kalau Allah bersama dengan diri kita, kok kita yang tidak merasa bersama, ini juga nanti bulan ini dibersihkan hati kita agar kita benar-benar bisa hatinya itu tenang, tentram, ilman, wayakinan, dan berikan pengetahuan dan keyakinan oleh Allah. Wa islaman, dan ditanamkan kepasrahan. Kepasrahan itu yang tadi saya sampaikan dalam Al-Quran, bahwa itu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Kalau manusia sudah berserah, bahwa itu dalam kepasrahan, amri semua perkara ilallah kepada Allah, maka niscaya beban kita tidak ada. Kalau selama ini diri kita merasa buat dengan ujian Allah, kita tidak memasrahkan, Allah datangkan lagi, kita itu ragu, gangguan doib kita. Kita itu makhluk yang la haula wala quwwata illa billah. Kenapa Rasulullah diuji begitu dari mulai lahir sampai beliau meninggal dunia umur 63 tahun? Karena Islam, setiap apa yang Allah datangkan di dalam kehidupannya, wa Islam selalu dipasrahkan, wa fawwidu amri ilallah. Itu ada dalam Al-Qurannya, wa fawwidu, kami pasrahkan amri semua perkara, semua ujianmu, semua urusanmu ilallah, hanya kepada Allah. Setelah ditanamkan ilmu wa yaqinan,
hilma, aris, bijaksana Rasulullah. Rasul selalu memasarkan semua kejadian-kejadian. Kalau di dalam bulan yang mulia kata Rasulullah, inna Rajab syahrullah, ini bulannya Allah, kita mau membersihkan kolbu kita, hati kita dengan cara pertama tadi muhasabah diri yang ada di awal tahun. Kita respect tadi tahun 2024. Ingat semua kejadian, oh iya saya banyak ngeluhnya, saya sering takut dengan keadaan, saya sering tidak menerima sesuatu yang Allah berikan. Di tahun ini bertepatan awal bulan Rajab, kita membaharui hijrah. Artinya kalau selama ini kita sering mengeluh, itu adalah dosa-dosa kita, kesalahan kita. Ayo kita berbanyak istighfar, berbanyak berzikir kepada Allah, berzikirlah terus menerus. Pasti akhirnya Allah memberikan pengetahuan. Keyakinan, setelah diberikan pengetahuan, nanti kita akan diberikan keyakinan. Ini dari Allah, lalu kita harus memahami. Ini bukan keinginan, tapi ini keinginan Allah. Kewajiban kita itu atau senang. Kalau kita sudah ridho dan sudah senang, gimana kita bisa mulai diskusi pada hadis datang di dalam jiwa kita. Enggak pernah berusaha lagi, enggak pernah lagi mengisah kehidupan orang lain, enggak pernah lagi mencari kesalahan, dosa, aib orang lain. Mulai dengan kedamaian dan ketenangan di dalam kehidupannya. Setelah itu baru berislam, kita selalu memasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Maka kata Allah di dalam hadis kutsinya, kita datang ketika kau ingat kepadaku, ya Allah ingat kepada kita. Semakin kita ingat sampai tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, ya Allah akan cinta kepada kita. Kalau diri kita sudah cinta kepada Allah, pasti kita senang dengan sesuatu yang Allah datangkan dalam hidup kita. Apapun yang Allah datangkan, kalau kita sudah terlatih selama ingat Allah tentang rasa cinta kita kepada Allah, kita itu akan senang dengan sesuatu yang Allah berikan. Kok aja, padahal sudah usaha, sudah berdoa, oh ini keinginan Allah. Karena ini keinginan Allah, kita cinta kepada Allah, kita senang dengan apa yang Allah berikan. Kalau manusia sudah senang dengan sesuatu yang Allah berikan, kata Allah, maka aku senang memberikan sesuatu yang diminta oleh Dia. Artinya apa? Kalau kita selalu senang, selalu bahagia dengan takdir yang Allah turunkan dalam hidup kita, maka Allah akan senang. Ketika kita minta sama Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Lalu takdir yang sudah ditetapkan ketika berada di alam rahim betul. Dan kita manusia ya sama bimah bila takdir waswahul akdar, kita nggak bisa, tidak mampu kita mengerti takdir. Yang menciptakan takdir itu Allah adalah Allah ketika mengubah takdir kita. Bagaimana caranya Allah itu mengubah takdir kita agar kita lebih baik, dekatkan diri kita sama Allah. Jadi itu adalah apabila kau ingat kepadaku, pasti Allah ingat kita. Kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Kita senang dengan sesuatu yang Allah datangkan dalam hidup kita, maka Allah senang memberikan sesuatu yang kita minta. Jangankan dengan bisa rasanya kita pengen memiliki sesuatu, tahu Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Padahal kita terkadang misalnya berdoa banyak, tapi rasanya kita tidak sama dengan apa yang kita minta, sehingga banyak doa kita belum dikabulkan Allah. Jadi kalau di dalam kitab Bismillah Mi'raj banyak kisah-kisah yang perlu kita pahami makna yang tersirat di dalam kandungan seperti doa Rasulullah. Hidupkan kami dalam keadaan miskin, artinya tidak
umat Islam yang boleh mencari kekayaan sekaya-kayanya, tapi kuatkan imannya agar ketika diberikan kekayaan, hati kita semakin cinta kepada Allah dan yang maha kaya. Jadi jangan secara tekstual saja sama Rasul kepada kaya-kaya. Rasul yang kaya, kok Rasul hidupnya minta miskin. Arti miskin itu artinya tidak merasa memiliki. Ma'in dakaro ini malah dakaruhu. Yaudah kesimpulannya, di tahun 2025 kita merasa seperti ini. Tidak usah merusak kehidupan orang lain, bersihkan hati kita agar iman kita semakin bertambah. Nanti kalau iman semakin bertambah, insya Allah akan sendirinya Allah Ibrahim memberikan bertambah. Keyakinan Allah akan memberikan keyakinan. Iman kita menjadi orang yang bijak sama orang yang arif. Islam dan kita akan selalu berserah diri hanya kepada Allah. Lalu kita menemukan ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kita. Kenapa kita masih banyak perlu muhasabah diri? Oh, mungkin saya beristiqomah beriman kepada Allah. Kenapa kita masih sering ada rasa takut? Padahal Allah pun menyampaikan takut, jangan takut. Oh, muhasabah diri, mungkin kita ibadah belum istiqomah. Di bulan yang mulia ini berbanyak berzikir agar Allah memberikan keistiqomahan di dalam kehidupan kita, sehingga keimanan dan keyakinan kita selalu terjaga dan hidup kita semakin merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman sesuai dengan firman Allah, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Hadirin hadirat yang Allah muliakan, mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Perbicaraan hikmah dan juga penyamaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya Allah. Amin ya Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.